Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardi Fasma Ulaza dengan nomor induk mahasiswa 23524 301. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang topik saya tentang Ultimate Freediving Technique Assessment via Underwater Pulse Estimation and Motion Analysis. Adalah evaluasi teknik freediving otomatis menggunakan computer vision dan analis gerak di bawah air. Latar belakang penelitian ini adalah evaluasi teknik freediving selama ini masih dilakukan secara manual oleh instruktur dengan observasi secara langsung. Pendekatan ini terlalu subjektif dan sulit dilakukan secara konsisten, terutama ketika menilai aspek-aspek biomekanik yang kompleks dan seperti efisien seperti alignment tubuhnya. Fokus pada penelitian pada topik ini adalah glide ratio, lalu the frequency kick, dan body alignment atau streamline position. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang saya ambil pada topik ini adalah bagaimana mengembangkan sistem underwater pulse estimation yang dapat menilai efisiensi teknik freediving secara otomatis dan akurat. Tujuan penelitiannya yang pertama, mengembangkan model deteksi postur di bawah air berbasis computer vision, mengukur metrik biomekanik seperti glide ratio dan feigning streamline, menyediakan hasil analisis visual sebagai alat bantu evaluasinya. Manfaat dan ruang lingkup. Manfaat penelitian teoritisnya memberikan kontribusi pada bidang underwater human motion analysis, khususnya dalam konteks olahraga. Praktisnya menjadikan alat bantu objektif sebagai seperti instrukturnya Kak Erga, rekan saya, dan freediver Kak Rayhan, rekan saya juga, dalam evaluasi teknik penyelaman secara terukur dan konsisten. Ruang lingkupnya, eksperimen ini dilakukan menggunakan video latihan di dalam kolam dengan pencahayaan stabil dan jarak pandang terbatas untuk memastikan konsistensi data. Tinjauan pustaka atau state of the art. Yang pertama, pulse estimation baseline, open pulse dan media pipe sebagai salah satu model dasar human pulse estimation. Lalu underwater imaging, dalam penelitian Lee di 2022 menunjukkan tantangan utamanya itu distorsi cahaya, noise, dan degradasi visual. Lalu relevansi freediving yang membutuhkan evaluasi teknik secara efisien dan terukur. Pendekatannya berbasis pulse estimation. Gap penelitian dan kontribusi. Gapnya, penelitiannya minim penelitian dan dataset untuk underwater human pulse estimation, terutama di freediving itu belum cukup banyak. Lalu inspirasi dari desain adaptasinya dari model darat kita adaptasikan ke dalam underwater, dan kontribusi utamanya menghasilkan sistem underwater pulse net dan modul motion analysis untuk menilai efisiensi gerak freedive. Analisis kritis literaturnya. Yang pertama, pengelompokan. Penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 domain utama, yaitu pulse estimation, underwater vision, dan biomechanic sport. Lalu sintesisnya, integrasi visual key point dengan vektor gerak untuk menghubungkan efisiensi teknik secara komprehensif. Kritiknya, penelitian sebelumnya belum mengatasi distorsi optik atau noise. Desain sistem risetnya, problem identification, define object, design development dan demonstration, lalu evaluation. Problem identification-nya adalah penilaian teknik freediving masih bersifat subjektif berdasarkan instruktur. Lalu define objektifnya adalah membangun sistem yang objektif berbasis visual underwater-nya. Desainnya, kita melakukan fine tune media pipe dengan dataset di bawah air dan diintegrasikan dengan motion tracking. Lalu demonstrasinya, pengujian sistem pada video penyelaman kolam oleh instruktur dive dan freediver advance. Lalu evaluasinya, perbandingan hasil sistem dengan perbandingan hasil secara manual. Metode pendukung teknis yang pertama, underwater processing, color correction, de-hazing, noise removal untuk meningkatkan kualitas visual input video. Lalu labeling manual key point menggunakan CV8 atau label me dengan ground truth dataset. Analisis vektor gerak menggunakan feedback atau Lucas Kinet untuk tracking pergerakannya. Alur teknis secara sistem, video input adalah kamera air seperti GoPro atau Insta360 merekam freediver di dalam kolam. Lalu terdapat preprocessing untuk melakukan color correction atau de-hazing, noise removal,
Lalu ada pose estimation yang menggunakan fine tune media pipe tadi, dan motion analysisnya menggunakan kick frequency atau glide ratio atau body alignment streamline position ya. Evaluasinya menggunakan agregasi metrik efisien atau tidak, visualisasinya dan hasil analisisnya. Berikut contoh flowchart yang saya rencanakan. Yang pertama ada underwater video input, outputnya adalah raw video berupa MP4 format. Aktornya itu terdapat Raihan, teman saya, freediver advance, melakukan performing dive dan tentunya diawasi dengan instruktur KRGA. Lalu ada pre-processing module menggunakan OpenCV atau Python untuk outputnya di cleaning datanya, di cleaning gambar frame-nya, color correctness-nya lebih diperjelas. Lalu setelah itu terdapat underwater pose estimation. Di sini inputnya adalah enhanced frame yang dari pre-processing sebelumnya, dilakukan key point coordinate landmark 33 body key point seperti shoulder, hip, knee, ankle, fins-nya. Lalu setelah itu dilakukan motion analysis ya, di mana metriknya di sini adalah kick frekuensinya, glide rasionya, streamline positionnya, outputnya adalah biomechanic metric table-nya berupa mungkin bisa CSV atau database. Lalu pada evaluation modulnya di sini dapat menggunakan Pearson correlation, outputnya statistik ya, komparasi, dan pada akhirnya kita melakukan visualisasi atau reporting. Rencana evaluasi yang apa yang akan dievaluasi? Yang pertama adalah akurasi pose estimation menggunakan mean per joint position error. Lalu validasi biomekaniknya menggunakan glide ratio tadi dengan evaluasi correlation Pearson atau Spearman. Lalu untuk instrukturnya KRGA menggunakan agreement metrik interclass correlation coefficient antara score system dengan penilaian subjektif dari KRGA. Lalu robustness sistemnya adalah uji dari berbagai kondisi seperti pencahayaan atau sudut angle kameranya, dan SUS-nya kuesioner atau wawancara semi-terstruktur terhadap instruktur atau freediver yang sedang atletnya. Cara evaluasi dan sumber datanya, eksperimen kuantitatifnya tentunya ada mean per joint tadi, lalu korelasi antara sistem dan penilaian instrukturnya, ICC juga, dan ada ANOVA untuk melakukan robustness dari sistem. Lalu eksperimen kualitatif dari kuesioner SUS tadi, wawancara terbuka dengan para freediver atau instruktur, analisa tematik, persepsi kemudahan dan manfaat sistem. Sumber datanya primernya merupakan adalah video rekaman dari pool session, mungkin 10 sesi atau 20 sesi dengan range per sesinya bisa 5-10 menit. Lalu ada anotasi key point secara manual, skor teknik dari instrukturnya per segmennya, lalu kita labelin, dan ya key pointnya adalah level penyelam, jenis fin, posisi kameranya, dan durasi penyelamannya. Kriteria kesuksesan evaluasinya mungkin dari poin tadi dapat diakuratkan. Kalau misalkan thresholdnya 85% bisa dianggap sebagai sukses. Lalu korelasi minimum dengan ICC-nya atau instrukturnya 70% cukup baik. Dan untuk SUS dari wawancara usernya bila mendapatkan 68 skor dapat dibilang sukses juga. Hasil yang diharapkan, kontribusi akademik tentunya publikasi, lalu aplikasi praktisnya dan dampak nyatanya membantu freediver seperti Raihan meningkatkan efisien gerakannya, dan KRGA sebagai instruktur dalam mengevaluasi secara objektif terhadap student-studentnya atau siswanya. Baik, terima kasih presentasi topik saya mengenai automate freediving pose. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.